Selora Channel, video pembelajaran fisika. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar dengan semangat dan penuh optimis, dan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang suhu, kalor, dan perpindahannya. Baik, kita mulai dari suhu. Konversi suhu menentukan satuan dari termometer, contohnya Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Rentgen, dan Kelvin. Yang harus kita ingat adalah titik beku dan titik didih. Celsius titik beku 0 derajat Celsius, titik didihnya 100. Reaumur titik beku 0, titik didihnya 80 derajat Reaumur. Fahrenheit titik bekunya 32, titik didihnya 212. Rentgen titik bekunya 492, titik didihnya 672. Kelvin 273, titik didihnya 373. Di sini Kelvin tanpa derajat karena dia merupakan satuan dari sistem internasional. Nah, bagaimana untuk mengkonversi antara suhu, misalkan 20 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Maka perlu kita pelajari sebagai berikut. Nah, untuk termometer X misalnya, titik termometer X ini titik bekunya X, ini titik didihnya X, ini suhu X. Ini titik didih, titik bekunya Y, ini titik didihnya Y, ini Y. Jadi kalau misalkan ini tinggal membandingkan aja, X dikurangi BX dibagi AX dikurangi BX akan sama dengan Y dikurangi BY dibagi dengan AY dikurangi BY. Oke, contoh misalkan 20 derajat Reaumur berapa derajat Fahrenheit? Maka kita gambar dua garis seperti ini, Reaumur dan Fahrenheit. Titik bekunya, titik didihnya, titik beku, titik didih. Nah, 20 derajat Reaumur berapa derajat Fahrenheit? Maka kita hitung seperti berikut. 20 dikurangi 0 dibagi 80 dikurangi 0 sama dengan Y min 32 dibagi 212 dikurangi 32. 20 dibagi 80 sama dengan Y min 32 dibagi 180. Nah, sehingga ini 20 dibagi 80 kali 180 sama dengan Y min 32. Kita coret, dapatnya 1, dapatnya 4. Kita coret, dapatnya 180 bagi 4, dapatnya 45. 45 sama dengan Y min 32. Maka Y sama dengan 45 ditambah 32 sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Jadi 20 derajat 20 derajat Reaumur itu sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Pemuaian. Pada umumnya semua benda jika dipanaskan akan memuai, walaupun ada beberapa benda ketika suhunya bertambah atau menerima kalor atau dipanaskan justru menyusut, tapi itu pada benda-benda tertentu. Umumnya perubahan pemuaian, atau kalau pemuaian panjang, perubahan panjang atau delta L itu akan sebanding dengan panjang mula-mula L0, koefisien muai panjang, dan perubahan suhu. Jadi perubahan panjang
itu akan sebanding dengan panjang mula-mula, koefisien muai panjang, dan perubahan suhu. Sehingga pada suhu tertentu, panjang pada suhu tertentu atau dituliskan LT, maka delta L perubahan panjang ditambah dengan panjang mula-mula. Atau kalau dilanjutkan, L0 kalikan alfa delta T plus L0, atau L0 nya bisa dikeluarkan dalam kurung alfa delta T plus 1. Nah, ini adalah panjang setelah dipanaskan, dimana LT itu adalah panjang setelah dipanaskan, L0 itu adalah panjang mula-mula, alfa koefisien muai panjang, delta T itu adalah perubahan suhu, dan ini adalah 1. Sedangkan delta L adalah perubahan panjang. Pemuaian luas atau delta A. Delta A sama dengan luas mula-mula dikalikan beta dikalikan delta T, di mana beta adalah koefisien muai luas. Jika benda itu memuai secara luas, maka dia akan memuai secara panjang dan lebar, artinya mengalami 2 kali pemuaian panjang, atau bisa dituliskan beta sama dengan 2 kali alfa. Ini adalah koefisien muai luas. Jika pada pemuaian volume delta V, maka volume mula-mula atau volume awal atau volume 0 dikalikan gamma dikalikan delta T. Ingat, jika volume maka dia akan mengalami 3 kali pemuaian. Jadi 3 kali pemuaian panjang, memuai secara panjang, tinggi, lebar, dan tebal, sehingga mengalami 3 kali pemuaian panjang, atau gamma sama dengan 3 kali alfa. Ini yang harus kita pahami. Jadi untuk pemuaian volume adalah delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, dengan gamma adalah koefisien muai volume, ya, atau 3 kali mengalami pemuaian panjang. Itu untuk zat padat. Tapi untuk zat cair itu akan mempunyai gamma tersendiri. Pada umumnya semua benda jika dipanaskan akan suhunya bertambah. Maka Hi sama dengan M kali C kali delta T itu adalah panas yang diterima oleh suatu benda untuk menaikkan suhu sehingga suhunya naik. Jadi grafik antara suhu dan kalor itu adalah seperti ini, grafiknya naik. Ini kalor, ini suhu. Atau dibalik juga boleh. Ini suhu T, di sini kalor. Jadi kalornya bertambah maka suhunya bertambah. Tapi tidak selamanya untuk menaikkan suhu. Terkadang digunakan untuk merubah wujud pada titik tertentu atau pada titik suhu tertentu. Contoh misalkan es batu. Es batu ketika menerima panas Hi sama dengan MC kali delta T, maka suhunya dia akan naik. Di bawah 0 dia akan naik. Nah, ini suhunya naik sampai suhunya 0. Nah, karena air mempunyai titik beku 0 atau titik lebur itu 0, berubah menjadi cair, maka kalor yang diterima dia tidak akan menaikkan suhu, sehingga kalornya bertambah, suhunya tidak bertambah, sehingga grafiknya datar. Setelah semua mencair, maka dia akan suhunya naik. Setelah naik, pada umumnya itu pada suhu 100 derajat Celcius, maka dia akan menguap menjadi uap sehingga datar, menerima kalor tetapi suhunya tidak bertambah. Setelah itu menjadi uap semua, maka suhunya akan naik. Nah, ini adalah grafik hubungan antara Hi, kalor, dan suhu. Sehingga
tidak semua kalor yang diterima oleh suatu benda itu untuk menaikkan suhu, tapi umumnya untuk menaikkan suhu. Itu pada umumnya. Pada titik suhu tertentu dia akan berubah wujud. Makanya ini ada perubahan wujud yang di SMP sudah kita bahas, bahwa ada perubahan wujud dari padat menjadi cair yang disebut dengan mencair, kemudian cair ke gas yang disebut dengan menguap. Jadi kalau dibalik lagi dari uap ke padat disebut dengan menyublim. Nah, kalau dari uap menjadi cair disebut dengan mengembun. Kalau dari cair ke beku atau padat disebut dengan membeku. Nah, ini adalah perubahan wujud. Nah, besarnya kalor di sini, kalor untuk membekukan atau mencairkan adalah M kali L, karena tidak ada perubahan suhu. Dengan M itu adalah massa, L itu adalah kalor lebur atau laten, atau kalor lebur atau laten. Sementara untuk menguapkan, Hi sama dengan M kali U atau M kali L juga boleh. Yang penting ini adalah kalor uap. Kalor uap. Kalau yang di sini Hi-nya sama dengan M kali C kali delta T. Di sini juga sama, M kali C kali delta T. Kalau di sini bentuknya cair, maka di sini C-nya C air. Kalau di sini bentuknya beku, Hi sama dengan M kali C kali delta T, maka C-nya di sini adalah kalor jenis ini adalah kalor jenis S. Di sini S atau beku, kalor padat. Ini kalau misalkan kita merebus es menjadi uap. Di sini setelah suhunya naik, maka di sini Hi sama dengan M kali C kali delta T lagi. Dengan C di sini adalah kalor jenis uap. Yang di sini adalah kalor jenis uap. Jadi kalau grafiknya miring begini, ini adalah kalor jenis uap. Di sini kalor jenis air, di sini kalor jenis es. Walaupun rumusnya sama, M kali C kali delta T, tapi berbeda-beda maknanya. Di sini kalor jenis es, di sini kalor jenis air, di sini kalor jenis uap. Azaz Black. Azaz Black itu adalah besarnya kalor yang dilepas, Hi lepas sama dengan Hi terima. Ini maksudnya adalah jika dua benda yang berbeda suhu dicampur, maka dia akan saling melepas atau menerima kalor. Jadi yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor, suhunya yang lebih rendah dia akan menerima kalor. Besarnya kalor yang dilepas itu sama dengan besarnya kalor yang diterima. Contoh ini adalah air hangat. Air hangat ini di dalam gelas, maka apabila kita masukkan es batu, kita masukkan nanti es batu, ini es batu, maka air panas di dalam gelas ini akan menerima atau akan mengeluarkan panas, atau panasnya akan berkurang dan diterima oleh es batu. Besarnya kalor yang diterima oleh es batu, kita masukkan, nah, kita tambah lagi. Nah, besarnya kalor yang diterima oleh es batu akan sama dengan kalor yang dilepaskan oleh air di dalam gelas, air panas maupun gelasnya. Jadi tadinya suhu gelas sama suhu air itu sama-sama panasnya. Maka ketika dimasukkan ke dalamnya ini es batu, maka setelah kita aduk, maka dia akan mencapai titik kesetimbangan suhu. Ini kita aduk. Nah, setelah kita aduk, maka suhunya es, suhunya air, suhunya gelas itu sudah sama, mencapai titik keseimbangan suhu namanya, sehingga suhu ketiganya akan sama atau keseimbangan termal. Bagaimana grafik dari percampuran antara es batu
kemudian air hangat dan gelas adalah sebagai berikut. Ini adalah grafik dari es batu. Es batu suhunya naik sampai 0. Kemudian dia akan melebur. Setelah melebur maka suhunya akan naik di atas 0. Jadi suhu campuran tadi sudah di atas 0 sampai di sini. Jadi ini suhunya 0, ini suhunya 0. Ini suhunya misalkan dari -4 tadi suhunya -4 derajat Celcius. Kita ambil contoh aja, misalkan suhu es batu tadi -4 derajat Celcius. Kemudian di sini misalkan ini sampai suhu yang air dingin, suhunya misalkan 3 derajat Celcius misalkan. Nah, ini adalah grafik dari es batu atau kalor yang menerima atau kalor yang diterima. Bagaimana dengan kalor yang dilepaskan oleh air hangat dan gelas? Karena tadi keduanya suhunya sama, misalkan tadi suhunya dari suhu 30 saya ambil saja misalkan tadi hangat suhunya 50 derajat Celcius, maka dia suhunya akan turun. Nah, air hangatnya suhunya turun dari 50 sampai ke 3 derajat Celcius. Gelasnya juga suhunya turun. Ini yang gelas, suhunya turun dari 50 sampai 3 derajat Celcius. Sehingga grafiknya akan seperti ini. Ini adalah kalor yang dilepas. Ini kalornya air panas. Sementara ini adalah gelas. Nah, yang ini adalah gelas. Sehingga kalau kita gabung dua grafik ini sesuai Aza Black adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini grafiknya. Ini adalah kalor yang dilepas, sementara yang ini adalah kalor yang diterima. Sehingga menurut Aza Black, Hi lepas sama dengan Hi terima. Atau kalau kita tuliskan maka Hi 4 ditambah dengan Hi 5 sama dengan Hi 1 ditambah Hi 2 ditambah dengan Hi 3. Kalau kita lanjutkan lagi, maka di sini M kali C kali delta T, masanya ini massa gelas, C-nya juga C-nya gelas, delta T-nya gelas, ditambah dengan M kali C kali delta T. M-nya itu adalah massa air panas, C-nya C air panas, delta T-nya delta T air panas. Dimana delta T air panas itu adalah antara 50 dikurangi 3. Delta T gelas juga sama, 50 dikurangi 3. Ini 50 dikurangi 3. Sama dengan Hi 1. Hi 1 di sini adalah es. Suhu es bertambah dari -4 ke 0, sehingga Q-nya adalah massa es dikalikan C-nya CS dikali delta T. Delta TS itu adalah 0 dikurangi -4 ditambah dengan Hi 2. Hi 2 itu adalah M kali L. M-nya itu adalah massa es, L-nya itu adalah kalor lebur, ditambah dengan Hi 3. Hi 3-nya itu adalah M kali C kali delta T. M-nya adalah massa es yang sudah menjadi air, C-nya adalah C air karena bentuknya sudah air, dikali delta T. Delta T-nya adalah 3 dikurang 0. Nah, demikianlah cara menuliskan rumus azas Black. Pelajaran kali ini semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan amalan-amalan yang sangat bermanfaat bagi dunia maupun